Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan Ibu Nafisa Sari dari SMP Negeri 02 Bengkulu Utara. Kali ini kita masih membahas materi bab 2 tentang zat dan perubahannya. Subtopik kita adalah tentang perubahan wujud zat. Kamu pernah mempelajari tentang segitiga perubahan wujud zat? Zat dapat merubah wujudnya baik saat menerima panas maupun saat melepaskan energi panas. Bagaimana partikel-partikel zat saat sedang berubah wujud? Kita ulas sedikit ya. Dimulai dari peristiwa meleleh atau mencair dan membeku. Es berubah menjadi air adalah peristiwa yang biasa kamu jumpai sehari-hari. Pernahkah kamu mengamati perubahan wujud es? Apa yang terjadi jika zat padat dipanaskan atau berada di tempat yang suhunya lebih tinggi? Kalian sudah mempelajari model partikel yang ada dalam suatu zat. Zat padat memiliki partikel yang teratur, sangat berdekatan, dan gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Bagaimana nih partikel zat padat saat dipanaskan? Panas menyebabkan partikel-partikel dalam zat padat bergetar lebih cepat, sehingga membentuk sedikit ruang antara partikel. Ikatan antar partikel lama-kelamaan akan berkurang kekuatannya, sehingga terbentuklah zat cair. Nah, peristiwa ini kita kenal dengan sebutan meleleh atau mencair. Kebalikannya, jika air disimpan di suhu yang sangat dingin, maka air tersebut akan membeku, yaitu berubah wujud dari zat cair menjadi zat padat. Ketika air kehilangan energi panas karena didinginkan, maka partikel-partikel akan bergerak lebih lambat dan saling mendekat sampai terbentuk ikatan yang lebih kuat antar partikel, dan partikel tidak dapat bergerak lagi. Selanjutnya, menguap dan mengembun. Saat memanaskan air, ada dua hal yang akan terjadi. Ketika dipanaskan, lama-kelamaan akan muncul gelembung-gelembung pada air. Gelembung akan naik ke permukaan, lalu dilepaskan ke udara berupa uap air. Peristiwa ini dinamakan mendidih. Proses di mana zat cair berubah wujud menjadi zat gas dinamakan menguap. Jadi, menguap terjadi pada permukaan zat cair, sedangkan mendidih terjadi pada semua bagian zat cair. Bagaimana keadaan partikel-partikelnya? Mirip dengan kejadian meleleh tadi, panas menyebabkan partikel-partikel dalam zat cair bergetar lebih cepat, sehingga menambah ruang antar partikel. Ikatan antara partikel akan berkurang kekuatannya, sehingga terbentuklah zat gas. Mengembun atau kondensasi adalah kebalikan dari menguap. Pada proses kondensasi, panas dari gas berpindah ke udara sekitarnya. Contohnya, dapat kamu temui di pagi hari. Banyak daun-daun basah, padahal tidak turun hujan. Nah, titik-titik air itu berasal dari peristiwa mengembun. Uap-uap air di udara berubah menjadi titik-titik air akibat dinginnya malam. Selanjutnya, menyublim dan mengkristal. Menyublim merupakan perubahan dari zat padat yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cairan. Peristiwa sublimasi es kering sering dimanfaatkan saat konser untuk membuat efek asap saat penampilan musik dan acara lainnya. Kapur barus juga kalau diletakkan di kamar mandi, sebulan kemudian hilang deh. Padatannya sudah berubah menjadi gas semua dan mengisi ruang, namun tidak bisa kamu lihat. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas langsung menjadi padat. Peristiwa mengkristal dapat dilihat pada saat terbentuknya salju. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas langsung menjadi padat. Peristiwa mengkristal. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata titik leleh dan titik didih. Apa sih titik didih dan titik leleh itu? Mari kita lihat grafik perubahan wujud zat berikut untuk penjelasannya.
Grafik ini menunjukkan kenaikan suhu akibat adanya pemanasan es hingga menjadi uap air. Sumbu X menunjukkan waktu pemanasan dan sumbu Y menunjukkan data suhunya. Suhu awal menunjukkan minus 20 derajat Celcius dan wujud zatnya adalah padat. Dilakukan pemanasan sehingga suhu naik menjadi 0 derajat Celcius dan zat masih berwujud padat. Terus dilakukan pemanasan namun suhu tidak berubah. Mengapa ya? Hal tersebut terjadi karena energi panas yang diberikan digunakan untuk mengubah wujud zat menjadi zat cair atau disebut meleleh. Pada proses tersebut tidak ada perubahan suhu. Suhu suatu zat padat berubah menjadi zat cair disebut titik leleh atau titik lebur. Sebaliknya, suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan disebut titik beku. Titik leleh dan titik beku suatu zat adalah sama. Ketika semua es sudah berubah menjadi air dan terus dipanaskan, maka suhu akan mulai naik lagi. Suhu naik sampai 100 derajat Celcius, kemudian akan konstan walaupun dipanaskan. Pada suhu 100 derajat Celcius, energi panas yang diberikan digunakan untuk mengubah air menjadi gas yang disebut dengan istilah menguap. Suhu konstan ini disebut titik didih, yaitu suhu ketika cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.